Sampai kapan Yesus segala beban hidupmu. Halo, salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Selamat memulai pekerjaannya di hari pertama di minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang minggu ini selama 6 hari ke depan. Saudara-saudara, kiranya kita boleh bangun dalam keadaan sehat. Saya percaya saudara-saudara boleh sampai di tempat pekerjaannya, boleh bangun dalam keadaan sukacita, dan nantikanlah berkat Tuhan hari ini dan seterusnya saudara-saudara. Seperti biasa saya akan menyampaikan firman Tuhan, saya akan berbagi firman Tuhan kepada kita. Mari kita siapkan hati kita, mari kita terima firman Tuhan dengan iman yang teguh. Di mana firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini di dalam Galatia pasal 6 ayat 9. Firman Tuhan tertulis, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dunia sangat suka menerima yang baik. Bahkan kita nggak usah membohongi diri lah. Setiap kita pasti suka mau menerima yang baik. Bahkan ada banyak orang membicarakan yang baik, membicarakan perbuatan yang baik, tapi kesulitannya adalah orang tidak lebih mementingkan pelaku gitu loh. Orang lebih suka terima yang baik, tapi tidak mau berbuat baik. Itu prinsip dunia. Bahkan juga ada di antara orang Kristen akhir-akhir ini, dia hanya suka mau terima yang baik saja, dia tidak mau terima yang buruk. Tapi giliran dia dituntut untuk mau melakukan yang baik, itu malasnya luar biasa, ribetnya, dan susahlah untuk dianjurkan untuk melakukan hal-hal yang baik. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengingatkan jemaatnya di Galatia bahwa bagaimanakah seharusnya orang Kristen untuk tidak bosan-bosan berbuat baik. Betul bahwa berbuat baik bukanlah syarat untuk masuk surga, tetapi orang yang diselamatkan pasti mengerti yang namanya berbuat baik. Bukan soal apa yang kita berikan, tapi bagaimana kita mau gitu loh. Yang penting kita harus mau lakukan yang baik. Kalau kita sudah siap melakukan yang baik, maka tidak akan ada hambatan. Toh yang kita lakukan yang baik, toh tidak ada kerugian. Saudara-saudara, kalau kita mau melakukan yang baik, saudara tidak akan rugi, saudara akan untung, saudara-saudara. Maka Rasul Paulus bilang begini, jangan bosan-bosan berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Saudara-saudara, ini semangat, dorongannya. Ini iman. Iman bagi setiap orang yang suka berbuat baik. Tidak hanya terima yang baik, tapi mau terus melakukan yang baik. Dan ini tidak jemu-jemu berbuat baik, artinya secara terus-menerus. Harus berbuat baik, jangan bosan-bosan. Kita mungkin berbuat baik, melakukan kebaikan kepada orang kita kenal, atau kepada orang yang utang budi lah, saudara-saudara. Tapi prinsip di sini bukan soal siapa yang kita kenal dan siapa yang pernah menolong kita, tapi kepada siapapun yang perlu pertolongan, kita harus berbuat baik. Bukan karena kita punya lebih maka kita harus memberikan, tapi karena kita tahu prinsipnya. Karena kita ini adalah buatan Allah, karena kita ini diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kita punya kewajiban untuk berbuat baik. Jadi berbuat baik itu sebuah keharusan, bukan sebuah tradisi ya. Bukan karena tradisi budaya saya maka saya berbuat baik, tapi ini prinsipnya. Prinsip orang Kristen harus berbuat baik. Ini kewajiban kita sebagai orang Kristen. Sebagaimana Yesus bilang di dalam Injil Matius juga, Injil sinoptik, dia berkata bahwa kita harus menjadi garam dan terang dunia. Bagaimana kita menjadi garam, memberikan rasa kepada sesama kita manusia? Yaitu dengan berbuat baik. Supaya orang mengecap kebaikan dari kita, maka kita harus menjadi pelaku daripada perbuatan baik itu sendiri. Jangan merasa miskin akan apa yang baik, tapi lakukan hal itu dengan prinsip iman yang teguh. Jika kita sadar kita ini hidup karena kebaikan Tuhan, maka kita akan didorong untuk berbuat baik. Kalau kita sadar kita hidup hari ini karena kebaikan Allah, kebaikan Yesus Kristus, maka hari ini juga kita akan sadar bahwa kita perlu berbuat baik.
Berbuat baiklah kepada keluarga kita, berbuat baiklah kepada orang-orang di sekitar kita, teman-teman sejawat di tempat-tempat pekerjaan kita. Berbuat baiklah kepada mereka yang membenci kita. Ini lebih luar biasa lagi ya. Ada orang yang benci kita, ada orang tidak suka dengan kita, tapi kita berbuat baik dengan dia. Kita tolong dia dalam situasi yang sulit, walaupun kita satu pekerjaan dengan dia. Dia musuhnya kita gitu loh, dia benci kita, kita tahu. Tapi bagaimanapun kita orang Kristen, kita harus tahu prinsip kita hidup di dunia ini, itu berbuat baik. Maka dia akan sadar, dia akan malu sendiri bahwa sikapnya selama ini yang membenci kita itu harus diubah, saudara-saudara yang terkasih. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di pagi hari ini firman Tuhan ingin mendorong kita kembali, ingin mengingatkan setiap kita yang setia mendengarkan renungan ini, ingin mengingatkan kita anak-anak Tuhan, yuk mari sukalah berbuat baik. Jangan bosan-bosan. Sebab kita tidak rugi. Ya, kita berbuat baik itu karena kita lebih, saudara-saudara. Dan kedua, kita sudah sadar karena kita sudah diselamatkan Tuhan, Tuhan sudah baik sama kita, maka kita harus berbuat baik itu. Terlepas apa yang kita berikan itu. Oke, tergantung daripada seberapa banyak atau apa yang dibutuhkan oleh orang lain terhadap kita. Jadi kita tolong saja. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan pasti akan kirim orang-orang yang membutuhkan pertolongan kepada kita hari ini. Maka jangan pelit, jangan bosan, terus berbuat baik sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Dan sebagai bukti iman kita juga bahwa saya dan saudara adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan dimuliakan. Terima kasih saudara-saudara yang telah setia, yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih, selamat beraktivitas, selamat berjuang hari ini untuk berbuat baik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Shalom.